Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 12 dengan saya Anggun Cici Fadila dengan NIM 0801243325 dan rekan saya Jeng Sintirela dengan NIM 0801243305. Baik, sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Al-Fauzan Ramadhani Simangunsuk MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Kependudukan yang mana telah memberikan kami kesempatan untuk memaparkan hasil makalah kami melalui tugas video ini. Nah, tanpa berlama-lama, yuk kita bahas. Nah, jadi teman-teman, judul makalah kami adalah survei terkait kependudukan. Sebelum kita masuk ke apa itu survei terkait kependudukan, kita harus mengetahui apa sih ilmu kependudukan itu. Jadi, ilmu kependudukan adalah ilmu yang mempelajari tentang jumlah, komposisi seperti umur atau jenis kelamin, persebaran, serta perubahan penduduk seperti kelahiran, kematian, migrasi, dan faktor yang mempengaruhinya. Pendudukan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam pembangunan suatu negara. Hal ini karena jumlah penduduk yang besar serta pertumbuhan yang terus meningkat dapat memberikan dampak pada berbagai sektor seperti ekonomi, pendidikan, dan juga kesehatan. Nah, oleh karena itu, dibutuhkan data yang akurat dan terkini mengenai kondisi penduduk. Salah satu cara untuk memperoleh data tersebut adalah melalui survei kependudukan. Melalui survei ini, kita dapat mengetahui berbagai karakteristik masyarakat seperti umur, pendidikan, pekerjaan, hingga kondisi sosial ekonomi. Selain itu, survei juga berperan dalam mengidentifikasi berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat. Misalnya, tingginya angka kelahiran, rendahnya tingkat pendidikan, atau masalah kesehatan seperti stunting. Dengan adanya data yang jelas, pemerintah dapat menyusun program yang lebih tepat sasaran. Nah, survei kependudukan merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengambil sebagian anggota populasi atau sampel yang kemudian digunakan untuk mewakili keseluruhan populasi. Metode ini dianggap lebih efisien dibandingkan sensus karena sensus harus mencakup seluruh penduduk dan membutuhkan biaya serta waktu yang cukup besar. Sedangkan survei dapat dilakukan lebih cepat, namun tetap memberikan hasil yang cukup akurat jika menggunakan metode yang tepat. Selain itu, survei kependudukan itu tidak hanya melihat jumlah penduduk, tetapi juga berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti pendidikan, pekerjaan, dan kondisi kesehatan. Tujuan dari survei kependudukan tidak hanya sekedar mengumpulkan data, tetapi juga untuk mendukung berbagai kebutuhan dalam pembangunan. Melalui survei, kita dapat mengetahui jumlah dan distribusi penduduk di suatu wilayah, sehingga dapat membantu dalam penyediaan fasilitas umum seperti sekolah dan juga rumah sakit. Selain itu, survei juga digunakan untuk mengidentifikasi kondisi sosial ekonomi masyarakat sehingga kebijakan yang dibuat bisa lebih tepat sasaran. Survei juga membantu dalam mengidentifikasi berbagai permasalahan di masyarakat seperti kemiskinan, pengangguran, maupun masalah kesehatan. Yang selanjutnya itu ruang lingkup survei kependudukan. Ruang lingkup dalam survei kependudukan itu mencakup berbagai aspek penting yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Di antaranya adalah fertilitas yang berkaitan dengan tingkat kelahiran, mortalitas yang berkaitan dengan tingkat kematian, serta migrasi yang menunjukkan perpindahan penduduk. Selain itu, terdapat juga aspek sosial ekonomi seperti pendidikan dan pekerjaan, serta aspek kesehatan yang menunjukkan kondisi kesehatan masyarakat. Nah, semua aspek ini saling berkaitan dan memberikan gambaran tentang kualitas hidup penduduk. Terdapat beberapa jenis survei kependudukan yang disesuaikan dengan tujuan pengumpulan data. Misalnya, survei sosial ekonomi yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat, serta survei demografi dan kesehatan yang fokus pada kesehatan terutama ibu dan anak. Selain itu juga terdapat survei fertilitas yang digunakan untuk mengkaji tingkat kelahiran, serta survei tenaga kerja untuk melihat kondisi ketenagakerjaan. Nah, di Indonesia sendiri, contoh survei yang sering dilakukan itu adalah Susenas, SDKI, dan Sakernas. Nah, dalam pelaksanaannya sendiri, survei kependudukan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. Yang pertama itu adalah metode wawancara langsung, di mana peneliti berinteraksi secara langsung kepada responden untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam. Selain itu juga ada kuesioner, yaitu daftar pertanyaan tertulis yang lebih efisien untuk menjangkau banyak responden. Kemudian ada observasi, di mana melakukan pengamatan langsung, dan
Dan data yang dikumpulkan itu dapat berupa data primer yang didapatkan secara langsung dari responden maupun data sekunder yang sudah tersedia. Nah, karena tidak semua populasi dapat diteliti, maka digunakan yang namanya teknik sampling untuk menentukan sampel yang akan kita ambil. Beberapa teknik yang umum digunakan antara lain seperti random sampling, yaitu pengambilan sampel secara acak sehingga lebih objektif. Kemudian ada yang namanya purposive sampling yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu, misalnya ibu yang memiliki balita. Selain itu juga terdapat stratified sampling, yaitu pengambilan sampel berdasarkan kelompok tertentu agar semua kelompok dalam populasi dapat terwakili. Nah, dalam survei kependudukan terdapat berbagai variabel yang digunakan untuk menggambarkan kondisi masyarakat. Variabel tersebut meliputi variabel demografi seperti umur dan jenis kelamin, kemudian variabel sosial seperti pendidikan, variabel ekonomi seperti pekerjaan dan pendapatan, serta variabel kesehatan seperti status kesehatan dan juga akses pelayanan kesehatan. Dengan adanya variabel-variabel ini, peneliti dapat melakukan analisis yang lebih mendalam terhadap kondisi masyarakat. Kemudian masuk ke tahapan pelaksanaan survei. Pelaksanaan survei itu dilakukan melalui beberapa tahapan yang tentunya terstruktur, dimulai dari tahap perencanaan, kemudian penyusunan instrumen seperti kuesioner, dilanjutkan dengan pengumpulan data di lapangan. Setelah itu dilakukanlah pengolahan dan analisis data untuk mendapatkan kesimpulan. Tahap terakhirnya adalah pelaporan hasil yang nantinya digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Nah, yang selanjutnya itu kita masuk ke kelebihan dan kekurangan. Survei kependudukan memiliki beberapa kelebihan, diantaranya lebih fleksibel, hemat waktu dan biaya, serta data yang dihasilkan bisa lebih spesifik sesuai kebutuhan. Namun, survei juga memiliki kekurangan, diantaranya ketergantungan terhadap populasi sampel, kemungkinan terjadinya bias, serta tidak mencakup seluruh populasi. Survei kependudukan tentunya memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan dan kesehatan masyarakat. Data dari survei digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan, kemudian mengidentifikasi masalah yang terjadi di masyarakat, serta merencanakan dan juga mengevaluasi program. Dalam bidang kesehatan, survei sangat membantu dalam mengetahui kondisi seperti gizi masyarakat, kemudian kesehatan ibu dan anak, serta akses terhadap pelayanan kesehatan. Nah, kesimpulannya, survei kependudukan merupakan metode yang sangat penting dalam memperoleh data mengenai kondisi masyarakat. Data tersebut sangat bermanfaat dalam mendukung pembangunan serta meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Baik, selesai sudah pemaparan materi dari makalah kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua, dan kami memohon maaf apabila ada penyampaian kata yang salah. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.